Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan guru di SMP Muhammadiyah Bogor Pelajaran. Beliau bernama Ibu Manun Kusumawardani, pengajar matematika di SMP kita ini. Oke. Assalamualaikum Bu Manun. Waalaikumsalam Pak Bus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu Hanum, saya kasih informasi bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada Ibu, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi berkaitan dengan proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas. Kemudian tujuan untuk supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan awal Bu Hanum yang nantinya akan melakukan pembelajaran kelas, bagaimana kesiapan Ibu, dan nantinya dengan percakapan ini nanti Ibu bisa lebih percaya diri dan dan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga nantinya dapat memberikan pembelajaran yang optimal atau yang terbaik pada murid kita. Gitu ya Bu. Baik Bu Hanum, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira yang menjadi tujuan itu yang ingin dicapai apa? Berdasarkan acara pembelajaran saya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah anak-anak atau siswa itu dapat mengenali bilangan berpangkat positif, negatif, nol, dan juga berpangkat rasional. Itu ya, jadi yang menjadi capaian yang ingin dicapai dalam ujian nanti, anak-anak mengenali macam-macam bilangan maka kemudian positif atau rasional tadi. Baik. Kemudian bagaimana tentang area pengembangan yang ingin dicapai? Untuk area pengembangan yang saya capai itu dua, yaitu pemahaman dan juga keterampilan. Nah, untuk pemahaman di sini pertama nanti anak dikenalkan dengan contoh-contoh barang kontekstual dari bilangan berpangkat. Lalu setelah mengenal barang-barang kontekstual, mereka juga lebih memahami konsep tentang bilangan berpangkat secara umum. Nah, untuk area keterampilan di sini anak-anak saya harapkan agar dapat terampil dalam menentukan nilai berpangkat, hasil nilai berpangkat, bilangan berpangkat. Oh gitu ya Bu. Jadi ada dua ya, ada dua aspek yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama kalau nggak salah tadi yang saya tangkap adalah satu aspek pengetahuan ya Bu ya. Yang kedua aspek pengetahuan gitu ya. Iya, pengetahuan. Ada dua aspek yang nanti yang menjadi area pengembangan Ibu dalam pembelajaran kelas. Gini Bu, sekarang kira-kira gimana sih gambaran rancangan pembelajaran Ibu? Barangkali mungkin bisa diceritakan masalah alurnya, barangkali strategi, model maupun metode pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Ya. Pertama-tama saya melakukan kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan itu nanti saya menayangkan beberapa gambar contoh-contoh kontekstual dari bilangan berpangkat di proyektor. Selanjutnya nanti saya juga memberikan pertanyaan kepada anak-anak memancing pengetahuan mereka tentang pembelajaran yang pernah saya lakukan. Nah, lanjut setelah kegiatan pendahuluan kita ke kegiatan ini nanti ada dua. Kegiatan yang pertama itu adalah melakukan diskusi berkelompok bersama siswa antar kelompok dengan mengerjakan LK yang telah saya berikan. Nah, setelah mengerjakan LK, mereka akan melakukan games kecil yang saya sudah siapkan, yaitu dengan kartu bernomor atau kartu yang akan disusun untuk bilangan berpangkat lah gamesnya. Nah, setelah itu ditutup dengan kegiatan foto. Nah, lanjut untuk strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga diintegrasi. Lalu untuk model pembelajarannya saya menggunakan model discovery based learning
metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab pelajar aktif, penugasan dan juga permainan. Seperti itu, Pak. Luar biasa ya, panjang sekali ya. Ya. Kalau yang saya tangkap tadi, alurnya tadi dengan apa? Kegiatan pendahuluan yang pertama, kemudian dengan kegiatan inti, kemudian yang terakhir dari penutup ya Bu ya. Kalau saya tadi kalau nggak salah seperti itu alurnya. Dan tadi strateginya itu akan menggunakan diferensiasi proses ya Bu ya. Iya, Oke. Berarti tergambarkan dari proses diskusi sama permainan game tadi ya Bu Iya. ya. Kemudian untuk apa model pembelajarannya itu tadi sampaikan menggunakan strategi apa tadi discovery based learning. Oke. Kemudian yang terakhir tadi masalah metode pembelajaran digunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab pelajaran aktif, kemudian bermain ya, ada gamenya tadi dan juga ada penugasan itu ya. Baik luar biasa. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas ini? Ya, media pembelajaran saya gunakan ya seperti laptop, LCD, lalu LK, lembar kerja dan juga kartu permainan. Iya, jadi artinya nanti media-media itu nanti yang bisa menunjang Ibu ya di kelas nanti ya Bu ya. Oke baik. Nah kira-kira kapan Ibu Hanum akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, jam berapa, dan mungkin kelas berapa? Untuk itu waktunya insya Allah hari Senin di jam pertama dan kedua di kelas 8F, Pak. Oh gitu ya. Oke baik Bu Hanum. Nanti pada hari Senin depan pada jam 1 dan 2 saya akan melakukan observasi ke kelas Ibu. Dan nanti setelah itu setelah Ibu melakukan pembelajaran kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang juga nanti akan didampingi Ibu ngajar praktek gitu ya. Oke, yang terakhir Bu Hanum, yang terakhir sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya merasa jadi lebih terarah dan lebih siap dalam nanti melaksanakan pembelajarannya. Karena nanti kan ceritanya apa namanya rancangannya seperti apa aja yang harus dilakukan yang disiapkan. Jadi saya merasa jadi lebih siap aja. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya Bu ya, kita nanti bercakap-cakap tadi dan juga Ibu memiliki kesiapan apa yang nanti diperlukan dan apa yang dipersiapkan untuk menjalani pembelajaran nanti kelas. Baik Ibu Hanum, terima kasih Bu Hanum telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti di supervisi kelas ya Bu, di hari Senin depan. Insya Allah saya akan hadir di kelas Ibu. Ya, siap. Oke. Demikian saya telah melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Hanum dan nanti tinggal kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Kita akan melakukan supervisi kelas. Insya Allah hari Senin depan kita akan menuju ke kelas 8F di mana Bu Hanum akan melakukan pembelajaran kelas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan hari Senin, saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas, tepatnya di kelas 8F. Ini ada salah satu serangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan, yang sebelumnya saya telah melakukan kegiatan percakapan pra-observasi di hari sebelumnya, dan kita mendapatkan kesepakatan di hari ini Bu Hanum Kusumawardani akan melakukan pembelajaran kelas 8F dan saya akan melakukan supervisi di kelas beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa supaya hari ini kegiatannya diberkahi oleh Allah ya. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi
dikali 1 kali lagi bentuknya akan semakin kecil. Nah, berapa kali lipatan itu tadi? Nah, ini adalah contoh terakhir ya dari penerapan bilangan berpangkat, yaitu mainan Rubik ya. Udah pernah pegang rumusnya di rumah? Nah, kalau gitu saya ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menemukan banyak kotak pada Rubiknya? Oke, mana ya? Gimana ya? Oke, Jis. Tahu saya, Jis. Tahu saya. Iya, gimana? Kalau salah itu N pangkat 3. N pangkat 3, N-nya apa emang? Banyak kotak yang habis. Oke, bisa contoh nggak? Kasih contoh saya. Misalnya ini nih yang nomor 2 ini. Emang banyak kotaknya ada berapa di Rubik itu? Yang nomor 2 ini. Ada berapa depannya nih? Ada berapa kotak? 2. Terus total yang putih ada berapa? 4. Terus yang warna merah? 4 juga. Yang warna hijau? 4. Berarti totalnya berapa? 16. Berapa? 16? 12. Oke. Beri tepuk tangan ya. Ini kita udah tahu ya contoh-contoh penerapan dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan membentuk kelompok ya. Seperti yang kemarin ya. Gimana? Silahkan bentuk. Oke, kalau nanti ketika kalian mengerjakannya ini ya ada hambatan ya, bisa menanyakan ke saya ya bila ada. Kalau sudah, waktunya sekarang kita presentasi ya. Nah, kira-kira mau kelompok mana nih yang mau presentasi? Oke, kelompok 6 ya, semangat. Oke, silahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, kasih ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili presentasi kelompok 6. Jadi di sini ada gambar bentuk kalian 1 dan 1 dan 1. Di sini 1 pangkat 3 sama 1 pangkat. Sambungan 2 kali 2 kali 2. Hasil 2 pangkat 2 pangkat 3. Total satuan 8. Untuk perkalian 3 kali 3 kali 3. Hasil dalam berpangkat 3 pangkat 3. Total satuan 27. Selanjutnya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 4 pangkat 3. 64. Kesimpulan, untuk menentukan banyak kotak fungsi mainan buku. Jika N-nya adalah banyak kotak garis, maka banyak kotak N kali N kali N sama dengan N pangkat 3. Untuk tabel 2, bilangan berpangkat 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat N. Untuk perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat N sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Kesimpulan, A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali. Dengan menunjukkan A bilangan pokok dan 6 bilangan pangkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekarang bisa 6 orang yang mau maju yuk. Yuk, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Dapat 6. Oke, saya bagikan sekarang saya. Oke, nah bagaimana yang duduk? Ini ngapain? Nah, yang duduk di sini kalian coba ya lihat mungkin temannya yang di depan bisa pegang apa ya seperti itu di depan ya, temannya yang lain ya. Nah, silakan di sini bisa kalian bentuk ya. Karena ada 6 berarti nanti ada 3 bilangan berpangkat ya. Nah, kalian bentuk kira-kira angka yang mana atau bilangan pangkat apa yang paling besar. Kita bisa gunakan angka yang mana? Gimana kira-kira? Karena yang mana bisa membentuk bilangan berpangkat yang besar, bilangannya nilai yang besar. Oke, 3 berpangkat. Oh, yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi bersama Ibu Hanum, di mana beliau telah menyelesaikan pembelajaran di kelas tadi. Dan saya juga tadi sudah melakukan proses observasi di kelas beliau. Oke, kita mulai. Siap, Bu Hanum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hanum hari ini? Ibu Hanum, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dijalankan.
Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah memastikan sampai di mana proses jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dari kelas. Siap Ibu ya? Oke, Bu Hanum. Pertanyaan pertama ya Bu Hanum ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses pembelajaran di kelas tadi yang sudah berjalan? Perasaan saya ketika tadi pembelajaran berlangsung itu pertama saya masih merasa gugup dan tegang, jadi karena dia agak merasa kurang nyaman juga. Mungkin karena faktor belum terbiasa melakukan pembelajaran seperti tadi. Namun seiring waktu berjalan, alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan aman. Alhamdulillah, berarti artinya proses pembelajaran tadi sudah berjalan lancar ya Bu. Dari Ibu memang merasa di awal-awal semacam ada ketegangan. Dan berdasarkan analisis saya juga seperti itu, saya melihat terkesan memang kesannya lebih ya, saya lihat memang dari tadi juga ada satu sedikit gitu ya, dan ada wajah-wajah yang kurang nyaman gitu di analisis saya seperti itu kesannya. Jadi cocok dengan ya. Terus gimana menurut Ibu berkaitan dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, dan mungkin juga berkaitan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan belajar yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi? Sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah saya rancang, tadi juga saya sudah melakukan kegiatan kedua, lalu ada juga kegiatan ini, dan saya melakukan kegiatan untuk yang termasuk juga ada refleksi juga di sana. Nah, untuk aspek pengembangannya di sini saya menggunakan dua aspek, ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, di aspek pengetahuan di sini saya masuk untuk siswa atau murid itu dapat mengenali benda-benda kontekstual yang berkaitan dengan perpustakaan. Dan juga saya juga berharap agar murid atau siswa itu tadi dapat memahami konsep bilangan berpangkat secara umum. Dan untuk aspek keterampilan di sini saya mengharapkan bahwa murid atau siswa nanti bisa melakukan menentukan nilai dari bilangan berpangkat positif, nol, dan juga negatif. Oke, baik, berarti tadi tahapan-tahapan pembelajaran tadi sudah seperti yang ada di belakang itu ya, dari membicarakan berkaitan yang pertama adalah kedua, ada perbedaan inti, dan juga tadi ditutup dengan refleksi dan doa ya Bu ya. Dan juga saya melihat ada strategi pembelajaran proses itu ya, diferensiasi proses ya tadi ya, diskusi dengan main game ya tadi. Itu sesuai dengan analisis saya juga Ibu tadi sudah melakukan mahasiswa dari dia, ada ucapan salam dia, dan mengajak anak untuk berdoa, dan mengajak anak untuk melakukan dan stop, dan kita lihat juga begitu. Dan Ibu juga memberikan motivasi tertentu, mengatakan pelajaran ini saya kata seperti itu ya Bu analisis saya. Berarti di kegiatan inti memang juga kita lihat pertama kali Ibu sudah menayangkan gambar-gambar tertentu ya Bu tadi ya, berkaitan dengan benda kontekstual, kemudian Ibu memberikan terbuka dan anak merespon dengan pertanyaan ya Bu ya. Tadi juga merespon anak-anak yang baik tadi, kita lihat itu, dan anak-anak juga cukup antusias bertanya ya Bu ya. Anak-anak juga melihat gambar itu juga tertarik ya Bu ya. Oh ternyata benda itu ternyata ada kaitan dengan banget ternyata gitu ya. Kemudian yang kedua, sudah masuk ke dalam kegiatan inti, Ibu juga tadi sudah melakukan langkah diskusi, bersama mereka melakukan diskusi belajar aktif gitu ya. Tapi memang tadi tak lihat memang Bu ada beberapa anak yang memang kurang aktif tadi ya Bu ya. Tadi beberapa tidak banyak, tapi secara umum memang keaktifan anak sudah lihat. Memang itu tetap ada salah satu atau beberapa anak tadi kita lihat nyantai dia tadi gitu ya. Kemudian menurut Ibu, untuk area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kelas tadi itu bagaimana? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan tadi. Ya, baik, artinya sudah Bu melakukan dan sudah berjalan baik ya Bu ya, walaupun tadi ada kekurangan dan tadi ya. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi kekurangan yang Ibu rasakan pada saat tadi melakukan proses belajar? Pertama dari diri saya sendiri, saya tadi masih merasakan dia
ada ini ada pada diri ini ya Bu ya. Tadi memang kesannya Bu, saya juga melihat tadi Ibu memang agak tegang gitu ya. Apalagi Ibu kemudian ada perasaan nggak nyaman gitu. Saya tidak melihat dari seperti ada saya. Dan tadi juga sama, kita punya pengamatannya sama berkaitan dengan ada keaktifan siswa yang dia tadi ada beberapa yang anak-anak gitu ya. Tapi secara umum tadi saya lihat juga anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi yang baik. Nah, kira-kira menurut Ibu yang demikian itu bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Tadi Ibu menyatakan di area tadi udah di area rumah tadi sudah berjalan, walaupun masih ada kekurangan pada diri Ibu tadi ada Ibu ini pada anak tadi masa ada yang tidak aktif. Menurut Ibu bagaimana itu bisa terjadi? Kalau tadi dari saya sendiri ya bisa terjadi karena mungkin saya tadi masih kurang fokus, kurang menyiapkan diri. Jadi mungkin nanti penanganannya saya bisa banyak berlatih juga melakukan teknik stop, karena teknik stop yang saya rasakan itu juga memang benar-benar bermanfaat untuk lebih menyiapkan diri saya. Selain itu juga mungkin saya bisa melakukan mengikuti seminar atau workshop yang berkaitan untuk menyiapkan pembelajaran agar menjadi lebih efektif lagi. Dan untuk yang siswanya nanti bisa saya evaluasi lagi tentang bagaimana peran-peran siswa itu di dalam kelompok. Jadi mereka itu tahu gitu nanti di kelompok mereka harus apa gitu, sehingga jadi mereka kan semuanya aktif. Jadi Ibu punya rencana ke depan untuk perbaikan pembelajaran Ibu. Yang pertama tadi secara pribadi Ibu akan melakukan pelatihan ya, pelatihan Ibu sendiri banyak berlatih dan stop ya untuk membantu kita untuk selalu fokus. Yang kedua Ibu juga tadi sudah bilang ada depan ada rencana untuk mengikuti semacam seminar atau workshop belajar jadi ya untuk penguatan depan. Dan untuk kelas tadi untuk pelibatan ke siswa aktif tadi Ibu akan mengevaluasi peran-peran dari anak-anak kita jelas biar berencana betul sehingga anak-anak bisa tahu perannya masing-masing itu ya. Oke, jadi itu yang menjadi rencana perbaikan budaya depan ya untuk tadi ya. Sekarang saya mau tanya apa yang Ibu dapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan Pak dari hasil observasi lokasi, jadi saya lebih tahu saya tadi lakukan kesalahan seperti apa, dan juga saya jadinya punya ide bagaimana cara menanggulangi kesalahan tersebut. Itu yang saya dapatkan Pak. Oh iya baik, berarti tadi dengan adanya percakapan ini Ibu mengetahui tadi ada beberapa kekurangan ya, sehingga Ibu juga punya solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya. Oke, jadi itu yang menjadi rencana perbaikan budaya Ibu depan ya, untuk tadi ya. Oke, lalu mudah-mudahan rencana pembelajaran Ibu ke depan bisa terrealisasi dan bisa lebih baik lagi. Baiklah lalu saya tunggu nanti bincang-bincang kita selanjutnya kira-kira bisa direalisasikan atau tidak. Nah ini kira-kira ini kapan kira-kira rencana perubahan tadi bisa dilakukan? Insya Allah mungkin 1 sampai 2 minggu depan Pak, karena saya perlu ada revisi lah tentang perangkat pembelajaran saya. Oke, berarti Ibu punya komitmen untuk ini berwaktu 1 sampai 2 minggu depan ya untuk merealisasikan rencana perubahan dan perbaikan dan pembelajaran tadi ya. Oke, baiklah Bu Hanum, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga perubahan yang akan dilakukan bisa terrealisasi dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid-murid dan sekolah. Terima kasih Bu Hanum, kayaknya sudah bisa kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita hari ini, yaitu perbincangan atau percakapan pasca observasi. Ini juga
mengakhiri dari serangkaian langkah atau proses supervisi akademik saya di SMP Muhammadiyah 12 Paciran. Semoga kegiatan ini adalah menjadi pembelajaran untuk kita semuanya dan untuk pencerahan bagi kita semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.